Saudara-saudara semua, selamat pagi. Pagi ini kita membahas Ibrani pasal 2. Pagi ini yang khotbah ada Pastor Joshua. Ibrani ada 13 pasal. Nanti kita akan membagi 5 bagian besar supaya lebih jelas. Jadi sekarang juga belum dipastikan 4 atau 5 bagian. Nanti kita lihat bagaimana Tuhan membimbing. Jadi kita melihat tuh, kita melihat firman ini dengan tema tahun ini ada hubungannya. Jadi di saat firman Ibrani di saat itu ada. Jadi banyak yang berkata apakah Paulus yang menulis. Yang orang tradisional yang berkata ini benar Paulus yang menulis. Dan beberapa tahun yang lama silam itu percaya juga Paulus yang menulis. Dan sampai di sini ya di zaman sekarang dan juga merasa kemungkinan bukan Paulus yang menulis. Dan juga tidak tahu siapa yang menulis firman ini. Dan saya dengan simpel ya berkata Paulus yang menulis. Dan ini bukan yang intinya. Bukan karena merasa karena Paulus yang menuliskan. Jadi begini. Jadi saat surat Ibrani ini ditulis waktu permulaan itu juga percaya kalau Rasul Paulus yang menulis. Dan akhirnya juga merasa sepertinya bukan Paulus yang menulis ya. Jadi kita tidak usah masuk dalam perdebatan ini. Dia ada hal yang latar belakangnya. Jadi ada latar belakangnya ini ada tidak berdaya bagaimana memberitahukan dari keadaan gereja yang lain. Jadi tahun keadaan Ibrani ini jadi saya tidak mentinggikan dalam Alkitab ini. Jadi dia sudah membandingkan Alkitab ini dengan sangat karena Alkitab ada ditentukan sama manusia dan menentukan apakah Tuhan berkata dengan begini. Jadi tidak bisa melewati diri kita sendiri. Jadi saya percaya Roh Kudus itu membimbing dalam keadaan ini. Ibrani bisa sampai firman ini adalah bimbingan dari Roh Kudus. Jadi juga ada kelemahan manusia dan juga ada penambahan dari Tuhan. Saya percaya Roh Kudus dan saya juga percaya Ibrani juga Tuhan yang membimbing. Jadi dalam perjanjian ini Ibrani ini ditulis untuk siapa dan kapan ditulisnya? Ya kemungkinan ada tuh ditentukan. Dan saya sendiri melihat itu ditulis untuk murid yang di Yahudi. Jadi untuk murid Yahudi ini ada di Asia atau di Australia. Ada yang
Ada yang bilang tuh di Eropa, apalagi di Italia di Roma. Jadi dulu awalnya cara meletakkan firman ini bukan begini. Jadi menuliskan surat Paulus. Dan surat Paulus itu ditaruh di yang terakhir. Jadi bisa dikatakan kemungkinan ada Rasul Paulus yang nulis. Dan percaya Rasul Paulus yang menulis. Dan maka di surat ini ditulis di belakangnya Filemon. Makanya menjadi 13 pasal. Ya dulu itu ini diletakkan di belakangnya Injil Roma. Dan saya melihat Ibrani, saya mesti lihat dulu latar belakangnya. Yaitu timur di saat Roma terpecah. Dan juga dengan dua bagian itu, yaitu satu tempat tentang demokrat dan juga satu dengan perekonomian. Dan dari tempat Roma dibagi dua itu dari dekat Cinto, ya itu Cinto, saya mau tidak ngerti daerah mana. Jadi kepercayaan ini tetap juga masih di Roma. Jadi dalam dalam suatu di bagian timur itu tetap untuk demokrat ya. Jadi waktu itu waktu di Roma itu menjadi tempat untuk keagamaannya itu, maka menjadi dan jadi suatu demokrat itu bagian timur dan juga barat. Jadi timur sangatlah penting dan barat juga sangat penting untuk dalam keagamaan ini. Maka kepercayaan dan juga pemberitaan iman ini ada sangat penting. Maka terjadi sangatlah perdebatan. Yaitu dalam urutannya itu Ibrani ditaruh di sesudah Roma ini itu bagian timur ya, dan yang bagian barat itu ya tidak setuju, maka ditulis sampai di sini. Maka seperti kita melihat tuh ada surat dari Paulus yang terakhir itu ditaruh, dan kita juga tidak paham apakah surat Paulus yang terakhir. Jadi bisa dikatakan firman ini ditulis di belakangnya Roma. Kemungkinan surat Ibrani ini ditulis untuk orang Yahudi yang di Roma. Jadi saya itu orang Yahudi yang di Roma itu sangat dalam kesulitan. Jadi tujuan dari surat ini jadi timur untuk bagian Roma itu melihat jadi untuk melihat seorang murid itu bagaimana bangkit di satu tempat Roma ini dalam menghadapi kesulitan, bagaimana mereka melewatinya. Ya, firman ini tuh dari abad yang pertama ini.
Dan akhirnya terakhir itu kita tuh Timotius. Yaitu ini di zamannya Timotius. Yaitu yang boleh kemungkinan yang belakang ya, generasi belakang. Yaitu ditulis untuk murid yang di Roma. Di saat itu mereka mengalami banyak kesulitan, kepahitan. Jadi mengalami banyak keaniayaan dan juga bagaimana mereka melewatinya. Dan juga bagian timur ini dan bagaimana mereka bangkit menjalani jalan ini. Jadi Ibrani itu membuat kita supaya kita jalan yang kemenangan. Yang bagian barat ini, bagian Roma ini bagaimana melihat? Jadi untuk orang ini, orang yang lemah, apakah mendapatkan keselamatan? Ya ini itu perdebatan yang besar ini. Jadi orang lemah ini melewati, apakah mereka mendapatkan keselamatan? Jadi gereja bagaimana menghadapi orang yang dalam sangat lemah? Jadi itu dalam. Jadi gereja bagaimana terhadap orang yang lemah ini bagaimana menghadapi? Apakah mereka mendapatkan keselamatan? Ya ini ribuan tahun perdebatan ini. Jadi kali ini kita melihat firman ini bagaimana kita melihat. Saya lebih percaya. Dan ini terus berkatakan tentang Kristus. Dari seluruh firman ini ya ditulis bagaimana Kristus. Dan bagaimana kita mesti mengikuti Kristus. Dan dia bagaimana dalam kesulitan itu bagaimana kita mendapatkan kemenangan. Jadi saya melihat firman ini saya melihat dari kemenangan-kemenangan dari tahun 2021. Jadi dalam kesulitan, apalagi dalam tempat Roma, orang Kristen di dalam Roma ini dan menghadapi pemberontakan penganiayaan, bagaimana menangan dalam Kristus. Dari kesulitan ini dalam berita yang didapatkan dari murid. Jadi kita tidak ini berkata, kamu sangat lemah, maka kamu tidak mendapatkan keselamatan. Dari situ ada peringatan. Jadi kita memang tidak boleh lemah. Jadi kita mesti sepenuh hati mengikuti Tuhan. Saya percaya ini adalah pengabaran Injil. Jadi menghibur kita untuk menang. Di tema di fase kedua ini saya memberikan tema itu menghadapi kesulitan itu, dapat kemenangan seluruhnya. Jadi melalui fase kedua mulai. Dari pasal 10 jadi ayat 10. Karena kesulitan mendapatkan keselamatannya. Karena keselamatan ya, karena mendapatkan penyempurnaan dan juga keselamatan, kemenangan, mendapatkan kemenangan.
Jadi mendatangkan kemenangan bisa melalui itu ke penderitaan. Ini yang bagian kedua. Mari saya membagi 3 tema. Ayat 1 sampai 4. Jadi melebihi keselamatan dari Tuhan. Jadi saya tekankan melebihi. Jadi sekarang orang muda itu lebih suka ada show apa gitu. Itu mesti lepas ada 1 dan ada 2. Nah itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanya di bawah arus. Jadi artinya itu lebih banyak. Dia super abundant. Itu lebih banyak tuh artinya penting banyak. Itu masukin dalam. Jadi kita mesti lebih banyak lagi memperhatikan. Jadi memperhatikan tuh nasihat peringatannya. Dan ini bagaimana yang akan dikatakan terus. Dan kita terus bisa melihat apa yang kita dengar. Jadi kemungkinan kita akan tuh kehilangan. Saat itu dalam kesulitan ini, dalam api dan dalam hati ini, bagi kita menghadapi kesulitan ini, kita mesti melebihi mendengar. Kita mendengar melebihi itu keselamatan. Dan turun lagi akan dijelaskan. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat tetap berlaku dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Jadi dalam ayat ini belum berakhir. Bagaimana kita akan luput jika kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang murah-murah diberikan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercaya, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat dan oleh berbagai pertanyaan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Ayat 2 dan 3 itu ada satu kosakata. Jadi kita tuh sebab itu kita mesti sangat memperhatikan kalau kita akan kehilangannya. Jadi dalam kesulitan itu, dalam pikiran itu banyak pikiran. Dan kepercayaan akan berubah. Juga akan mempengaruhi tentang dalam perdagangan, perekonomian perdagangan, dan bagaimana kita mengurusnya. Jadi kita mesti sangat hati-hati perhatian untuk mendengarkannya. Itu Tuhan memberitakan keselamatan. Jadi kita akan kehilangan jika kita mengikuti orang seperti itu. Kalian percaya malaikat? Ya, ada malaikat, tidak salah. Tapi kita tahu mereka ada rohnya. Tapi Kristus lebih besar daripada malaikat. Jadi malaikat ada di bawah kita. Jadi kita mendapatkan keselamatan untuk melayani kita. Jadi malaikat yang memberitakan ini lebih nyata. Jadi kita percaya ada malaikat. Jadi Tuhan melalui malaikat itu memberitakan pada kita seperti perjanjian lama ya. Mereka adalah orang Yahudi yang percaya ada keselamatan. Jadi Tuhan melalui malaikat itu memberitakan
berita ini di bawah. Jadi Tuhan datang juga melalui malaikat. Jadi menyampaikan firman Tuhan itu kemuliaan Tuhan. Firman Tuhan sangatlah penting. Jadi mereka memberitakan firman Tuhan. Dan kita juga begini percaya. Jadi orang yang menyiarkan firman Tuhan akan mendapatkan jadi seperti Lot dibawa untuk kabur ya. Jadi menyuruh mereka tuh tidak boleh nengok ke belakang. Jadi Lot sekat dua anaknya sampai keluar sampai di Somodo Gomora ini. Tapi istrinya Lot menengok ke belakang, dia tidak mendengar. Akhirnya langsung mati. Jadi tidak bisa keluar. Jadi kita mesti mendengar. Apa yang malaikat katakan di Perjanjian Lama itulah benar. Jadi seperti orang lain ini ya tidak mendengar begini kejadiannya. Jadi kita mesti dalam hati kita berapi-api. Seperti Sodoma dan Gomora. Kamu mesti mendengar. Tidak mendengar adalah akhir yang tidak baik. Dari Perjanjian Lama juga menyuruh kita mendengar. Tidak mendengar akan begini kejadiannya. Ayat ketiga. Bagaimana kita akan luput jika kita menyanyiakan keselamatan yang besar? Yaitu keselamatannya itu ya Tuhan langsung turun dari dunia. Yaitu Tuhan Yesus yang berkata sendiri. Dan orang yang mendengar ini pada kita menjadi percaya. Jadi Tuhan langsung berkata dan murid yang menjadi kesaksian. Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat dan oleh berbagai-bagai kenyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Yaitu memberitakan bagaimana murid-muridnya memberitakan Injil dan juga kesaksian dan kesaksiannya dari Tuhan. Jika kita tidak percaya apa yang katakan malaikat, kita akan lebih percaya apa yang Tuhan katakan. Itu apa Tuhan yang katakan itu keselamatan ini. Jadi kita mesti perhatian bagaimana apa yang Tuhan katakan pada kita. Ya, karena kita akan mengikuti perkataan dari orang lain. Kita mendengarkan perkataan orang lain, apakah kita mendengarkan Tuhan? Ini semua inilah firman yang Tuhan beritakan pada kita. Jadi seperti keadaan sekarang ini dalam perekonomian, masyarakat dalam kesulitan. Apakah kamu mendengarkan Tuhan dan mendengarkan orang lain, mendengarkan dunia ini? Apakah kita mendengarkan Tuhan? Di sini dikatakan kita mesti mendengar. Dan kita bisa bagaimana kita melihat. Ayat 5 sampai 9. Kita mesti mendengar apa yang Tuhan katakan. Kita mesti melihat. Jadi kita tuh melihat tuh Tuhan hanya untuk sementara lebih kecil daripada malaikat sedikit. Jadi untuk sementara kita melihat Kristus lebih kecil sedikit daripada malaikat, bukan selama-lamanya. Yesus lebih kecil sedikit daripada malaikat ada.
Artinya, sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang. Yang kita bicarakan ini, ada orang yang pernah memberi kesaksian dalam suatu nas, katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya. Yang betul berikan engkau malaikat lebih sedikit, namun engkau menempuhnya dalam waktu yang sehingga sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Jadi Kristus lebih sedikit rendah daripada malaikat-malaikat. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya, sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya tidak ada sesuatu pun yang ia kecualikan yang tidak takluk kepadanya. Jadi untuk makhluk takluk kepadanya, tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu tidak ditaklukkan kepadanya. Jadi kita melihat tuh tidak ada satupun yang tidak takluk kepadanya. Seluruhnya ada di bawahnya, di bawah kakinya. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat dan taat kepadanya. Jadi kita tidak melihat tuh makhluk itu taat di bawah kakinya. Kita tidak melihat. Jadi kita melihat itu tidak melihat. Kita tidak melihat makhluk itu tunduk di bawahnya. Apa yang kita lihat? Yaitu Kristus kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotainya dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Yaitu mendapatkan mahkota dengan kemuliaan. Jadi karena karunia dari Tuhan, maka dimati untuk semua manusia. Dari sini Mazmur berkata tuh dia lebih rendah sedikit daripada malaikat. Jadi itu semua kemuliaan diberikan padanya. Dan itu seluruhnya tunduk di bawah kakinya. Jadi kecil sedikit ini adalah sementara. Dan semua adalah di bawah kakinya. Jadi tidak ada satu pun yang tak tunduk padanya. Jadi dalam Mazmur ini bukan dikatakan Yesus, kenapa? Jadi kita melihat semua makhluk taat padanya. Jadi kita belum melihat. Tapi kenapa dia sedikit kecil daripada malaikat? Jadi kita yang dia itu apa? Jadi kita melihat Tuhan melalui malaikat lebih sedikit. Jadi dalam perjanjian uraian yang lama ya, yang asli itu. Jadi ditulis Yesus itu lebih untuk sementara lebih sedikit daripada malaikat. Jadi kita melihat lebih sedikit, sementara untuk sedikit lebih sedikit. Kenapa begini? Jadi Mazmur membicarakan tentang Yesus. Jadi karena kemudian itu jadi lebih kecil daripada mereka ini sedikit karena mereka itu mesti menderita. Jadi Tuhan menyuruh dia melakukan begini karena dia taat kepada Tuhan, mana melakukan ini.
nyatakan keselamatan ini, seperti yang kamu lihat dari keselamatan ini. Jadi dalam keselamatan ini mendapatkan itu kemenangan, jalan kemenangan. Kita melihat tuh Kristus begini, di dalam Mazmur juga berkata begini, dan juga lebih sedikit kerja daripada gereja ini, tapi Tuhan memberikan satu seperti. Jadi untuk sementara bilang begini, setiap makhluk itu tunduk padanya. Jadi kita melihat itu lebih sedikit dari malaikat. Banyak orang banyak menyembah malaikat. Jadi itu merasa tuh Kristus tidak hebat. Tapi Kristus juga tidak begitu. Dan Kristus mempunyai kekuatan ini. Yesus disalib. Jadi orang berkata tuh Yesus tidak sehebat malaikat. Jadi kita di dalam kesulitan ini, jadi kemungkinan juga Yesus adalah salah satu dari malaikat. Jadi orang Cina itu apapun yang percaya, jadi kemungkinan tuh Kristus itu adalah dari juga satu hal yang itu. Jadi di altar itu, jadi ini ada Kristus. Jadi dengan perkataan ini dalam begini percaya, sebenarnya bukan begini. Jadi kita melihat dengan nyata Yesus itu dalam ini. Jadi lebih sedikit lebih rendah dari Kristus Kanada. Jadi kita mesti mati buat kita. Jadi mesti keseluruhnya itu mendapatkan kemenangan, mesti mengalami kesulitan. Dan ayat 10 sampai 18 itu ada satu terjemahan baru. Ya sangat pentingnya. Karena kesulitan itu mendapatkan keseluruhnya. Dari ayat 10 dan tidaklah mudah untuk memahami, tapi sangatlah baik ya. Mempengaruhi seluruh Alkitab. Dari dalam Kristus ini ada sangat penting. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Kristus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Dan juga ayat 11 sampai 18 itu menerjemahkan kata-kata ini. Dan kata-kata ini sangatlah gampang itu diterjemah. Dan di dalam terjemah original ini tidaklah mudah, tidak ini ya sesuai, dan juga sangat sulit. Benarkah begini? Sebab ia menguduskan mereka yang dikuduskan mereka serasa dari satu. Itulah sebabnya tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, aku akan memberitakan namaku pada saudara-saudaraku. Dia memuji engkau dengan tengah-tengah jemaat. Dan supaya ini anak-anakku diberikan, anak-anak Allah diberikan pada Allahku, dan karena anak-anak maka tidak memahami. Benarkah? Dan saya sudah membaca beberapa kali sampai mata saya labu juga tidak memahami perkataan ini. Yaitu dulu saya menerjemah firman ini. Dari situ memulai itu bagaimana memperhatikan dan berpikir saya cara ini, dan saya juga merasa itu sangat istimewa. Jangan kita merasa tuh kita di sini kita bagus, jadi kita merasa ini sangat baik. Saya bagaimana menerjemahkan? Karena dia untuk menyelamatkan dari semua makhluk,
Karena itu dia pantas untuk anaknya itu kehidupan ini. Jadi yang belakang ini dibawa ke sini. Jadi katakan mereka dia pantas. Yaitu dia pantas dan dia pantas. Jadi itu yang Kristusnya ini, Yesus ini dia pantas untuk mendapatkan kemuliaan ini. Jadi saya tuh tidak jelas untuk melihat Alkitab saya. Jadi lain kali mesti bawa kaca pembesar untuk melihat. Ya, matanya Pastor Joshua udah mulai agak labun ya. Itu yang menyelamatkan itu mendapatkan kesulitan keseluruhnya. Dan saya membagi karena prajurit ini menjadikan jadi prajurit yang dalam keselamatan itu mendapatkan keselamatan ini, mengalami kesulitan itu masukin ke dalam kemuliaan supaya itu mendapatkan keseluruhan kemuliaan. Jadi kita membagi dua. Dan juga untuk seluruh untuk di dan dia pantas tuh menerima itu semua anak itu mendapatkan kemuliaan, yaitu tanda kutip. Dan karena keselamatan ini, karena mengalami kesulitan itu mendapatkan kesulitan, itu menerjemahkan dari awal ini, dan saya menerjemahkan begini. Karena anak itu mendapatkan anak ini banyak itu menerima dan menerima tuh supaya mereka mendapatkan kemuliaan. Jadi semua itu melihat kan bisa melakukan ini. Intinya dia menerima banyak orang dan masuk ke dalamnya. Dia memasuki kesulitan ini, maka pantas untuk menerima kita. Dan dia dengan kesulitan dan sangat istimewa, bagaimana supaya kita memahaminya. Dan pagi ini saya menunjukkan firman ini. Jadi kadang-kadang saya akan melihat kembali bagaimana terjemahan yang asli yang baru ini. Jadi firman aslinya itu bagaimana, bukan hanya ini tuh bagaimana setiap anak ini, dan karena juga dia sendiri mengalami kesulitan masuk ke dalam ini. Karena Yesus itu jalan di dalam jalan yang sulit ini. Jalan sulit ini ada jalan yang sulit. Karena di bawah berkata, karena dia sendiri keluar ini dari keturunan, karena keluar dari satu. Sebab dia menyuruh itu ada saudara untuk satu. Karena Yesus itu memakai ke orang supaya orang itu utuh dan mereka seluruh keutuhannya, dan supaya kita tuh mendapatkan keseluruhannya. Ini tuh karena juga dari satu, from one. Juga karena kasih orang.
yaitu orang itu satu dan itu bukannya tidak sama tapi sama. Saya terjemahkan orang tidak sama dengan Kristus dengan seluruhnya, tapi kita mendapatkan seluruhnya, kita mendapatkan kebenaran. Tapi bagaimana itu dalam zaman baru ini, bagaimana mencemahkan, sebenarnya temanya juga harus sama. Jadi saya itu sangatlah bagaimana tentang Roh Kudus ya. Jadi akan memberikan satu ruang yang untuk kita berpikir. Walaupun kamu tidak memahaminya. Jadi kita masuk dengan seutuhnya. Yesus juga masuk ke dalam seutuhnya. Jadi penderitaannya supaya dia seutuhnya. Jika dia tidak taat kepada Tuhan, dia tidak mengalami kesulitan. Jika berpegang pada kemuliaan kita sendiri dengan bersama Tuhan, jadi kita ingin lebih rendah sedikit daripada malaikat. Jadi tidak ada keselamatan. Tapi Tuhan kita, jadi bersedia lebih sedikit rendah daripada malaikat. Tapi untuk kematian buat kita, bimbing kita semuanya masuk dalam kebersamaan. Karena dia sendiri juga masuk ini dan mengalaminya ke seutuhnya. Dan yang maksudnya pantasnya taat. Jadi kita tidak memahami. Tapi sampai saat ini saya baru memahami. Jadi belakang ini ada penjelasan satu. Kenapa misi berkata dengan baris satu ini? Jadi mengasihi saudara tidak perlu dengan ini. Kristus dengan ini mati menyelamatkan kita. Supaya kita sama dia sama. Dan supaya kita itu saudara tidak boleh ada. Tidak baik ya. Dan bagaimana Kristus melakukan ini dengan benar menyelamatkan kita. Dan supaya dia dengan kita sama. Dia mendapatkan keselamatan ini dan juga yang keselamatan ini karena satu. Dan supaya kita itu sama. Dan kita masuk ini melalui perjanjian lama. Karena anak itu ada anak-anak dari darah daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka supaya oleh kematian dan dimusnahkan dia, yaitu iblis berkuasa atas maut. Yaitu anak karena anak-anak itu ada dari darah daging, maka ia menjadi sama dengan bagian dalam keadaan mereka supaya mereka oleh kematian dibesarkan oleh iblis dan berkuasa atas maut. Yaitu kan memahami itu dalam bagian kedagingan. Jadi kedagingan itu mati. Jadi setiap orang itu mati. Jadi dalam musnah dalam keadaan iblis ini dalam. Jadi kita takut mati membebaskan kita daripada menjadi budak. Muridnya Roma menghadapi serangan yang besar. Masih dalam yang panjang. Siapa yang tidak takut? Orang yang takut mati adalah hamba. Karena takut mati. Jadi maka menyembah malaikat karena takut mati. Jadi itu menjadi malaikat dan Yesus juga malaikat.
tidak usah mati. Orang takut api, orang yang takut mati menjadi hamba. Jadi kita takut mati menjadi hamba, maka kita tidak berharga. Jadi memakai seluruhnya. Jadi Tuhan mengalami maut memasuki ke seutuhnya. Dan kita juga begini. Jika kita meninggalkannya, jadi kita tidak jalan-jalan kemuliaan. Jadi jalan Yesus ini jalan yang seutuhnya yang kita 16 ayat 18 itu tidak bukannya malaikat. Tapi tidak menyelamatkan mereka, tapi menyelamatkan keturunan Abraham yang dikasihinya. Itu sebabnya maka dalam segala hal ia harus bersama dengan saudara-saudaranya supaya menjadi imam besar dan memenuhi belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dunia. Yaitu imam yang besar mengalami kematian untuk menanggung dosa kita dan juga mendapat percobaan, penderitaan. Dan semua itu diletakkan di atas orang Israel. Dan Yesus seperti kita sama. Dan akan seperti disalib kayu salib dan mengalami banyak percobaan dan tahu apa itu percobaan dan apa itu kepahitan. Dan dia mewakili kita untuk mengambil kesulitan ini. Dia menjadi jalan ini jalan yang kemuliaan. Dan itu semua seluruhnya jalannya ini. Dan kita melihat itu semua ini kita keselamatan ini, kita jangan mengikuti dunia ini yang takut mati, takut tidak ada kendala, takut kehilangan dari perekonomian dan mengikuti dunia ini. Yang kita mengharapkan ada seutuh kemuliaan, ada Kristus ada penyelamatan. Kita mengharapkan penyelamatan dari Tuhan. Jadi kita mengikuti dari keselamatan kita mengikuti Yesus. Yesus bagaimana mengalami kesulitan dan kita bersama mengikutinya. Itu tidak apa-apa, mati ya matilah. Jadi kata-kata itu tidak mudah. Jadi Tuhan menyelamatkan. Kita memuliakan Tuhan. Tuhan membantu setiap saudara-saudara semua. Kita ditaruh dalam kobaran api yang menyala di dalam hati dan kita berkata pada Tuhan, taat kepahitan itu kemuliaan yang besar-besar. Dan Tuhan Yesus akan menyelamatkan. Kita mengharap padanya berkat-Mu. Tuhan terima kasih karena untuk menyelamatkan. Terima kasih Engkau mati. Tuhan terima kasih Engkau mati bagi kita. Karena Engkau sendirinya pengorbanan dari-Mu. Tuhan kami memuliakan nama-Mu, kami bernyanyi untuk-Mu. Thank you for your cross, Lord. Thank you for the price you've paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you
Yesus, adalah imam besar kami, anak domba Tuhan. Engkau pantas kami puji. Engkau pantas untuk kami mengikutimu. Engkau pantas semua kemuliaan diberikan padamu. Karena Engkau yang pantas. Karena Engkau yang pantas. Tuhan, kami di sini, kami memuliakan-Mu. Anak domba Tuhan, Engkau duduk yang tinggi di kemuliaan Allah Bapa di sebelah kanan. Berdoa buat kami, Tuhan, Roh mengurapi di sini. Karena Engkau membimbing kami masuk ke jalan kemenangan, membimbing kami masuk dalam kesempurnaan, keutuhan seutuhnya. Tuhan, kami memuliakan-Mu. Worthy is the Lamb. Anak domba Tuhan, Engkau pantas untuk kami untuk memuji. Pantas kami memuji. Anak domba Tuhan yang tinggi, pantas kami untuk memuji. Tuhan, Engkau pantas. Saudara-saudara semua, saudara-saudara yang di online, kita bersama kita yang di sini, kita bangkit berdiri. Yaitu keselamatan berikan padanya. Keselamatan yang besar itu berikan pada kita. Kita bersama itu berterima kasih pada Tuhan, berterima kasih Yesus. Karena keselamatan yang besar ini, kita mendapatkan keselamatan yang besar. Anaknya Tuhan Yesus Kristus, kita menanggung keselamatan ini. Tuhan, kami berterima kasih. Lebih keselamatan yang besar. Bagaimana kamu bisa kehilangan? Ini sudah Tuhan berikan pada kita melalui kematian Yesus Kristus dan kebangkitan. Yaitu keselamatan yang besar ini berikan pada kita. Kita berdiri di sini dalam keselamatan ini, dan kita bertanya pada diri sendiri, kita apakah? Kita melebihi, kita menjadikan pendengaran ini. Kita lebih mendengarkan dunia dengan kata-kata orang tua supaya kita kehilangan. Kita berdoa pada diri sendiri. Kita berdoa bagi hati kita ini di dalam dunia ini dan karena media. Terus banyak itu berita diberitakan di sini dan juga banyak keinginan. Kita melihat apa dan kita mendengar apa. Jangan kita kehilangan keselamatan besar yang kita tujukan. Yang kita bertujuan itu, yang tujuan kira dalam mendapatkan keselamatan ini. Kita berdoa bagi hati kita dan hatinya kita. Kita melihat apa, kita dengar apa, kita perhatikan apa. Kita perhatikan apa. Dunia ini banyak suara kita yang kita dengar. Kita mesti mendengar apa yang Tuhan katakan. Secara Bapa, berdoa bagi telinga kita dan berdoa bagi mata kita dan berdoa bagi hati kita. Segera Bapak, dunia buat kita menjadi mengarahkan pandangan kita, waktu kita dan waktu kita diberikan untuk bagian apa. Cuma berdoa pada hati kita dan mata kita. Saya bangun tidur, apa yang kamu lihat nih?
Di matamu mereka apa yang kamu lihat? Ya seluruhnya apa yang kamu dengar? Sepagi bangun itu apa yang pertama kali yang kamu cari itu apa? Malam seperti sebelum kita tidur itu kamu cari itu apa? Apa yang membuat kamu tujuannya apa yang memakai waktumu, memakai matamu berdoa bagi kita sendiri, apalagi kita orang yang kita menjadi ketua leader menjadi pemimpin, berdoa bagi mata kita. Tuhan, kami mesti mendengarkan-Mu. Kita mendapatkan nama-Mu. Kalau Tuhan memberikan namanya Yesus pada kita, Tuhan dengan firman-Mu diberikan pada kami. Supaya kita tuh menghargai nama-Mu, mempelajari nama-Mu, menghargai nama-Mu. Tuhan, kami mengadakan nama-Mu, nama-Mu yang nama-Mu yang mempesona kami. Tuhan, setiap hari kami itu dipesona oleh-Mu, memuliakan-Mu. Di dalam pagi seperti dalam keadaan dunia ini, supaya kami tertuju pada diri-Mu, tertuju pada dirinya Yesus, tertuju pada firman-Mu. Waktu banyak suara dari dunia, tapi Tuhan, kami bersedia masuk di dalam-Mu. Jalan ini sangatlah sulit, mesti mengalami kepahitan, tapi Yesus, kami mesti taat, memuliakan nama-Mu, supaya kami bisa melihat Yesus lebih kecil daripada malaikat. Dan Tuhan, Kau bersedia meletakkan di dalam dunia ini. Seperti kita ada dagingan, tubuh ada kedagingan, Tuhan, Engkau bersedia mengalami kesulitan, penderitaan. Kamu suruhnya demi untuk kami, untuk mendapatkan kemuliaan seutuhnya. Saudara-saudara semua, kita duduk dan kita berdoa. Bersediakah? Yesus bersedia taat dan turun jalan di jalannya dari penderitaan.
jalan ini, jalan yang seutuhnya, masuk dalam seutuhnya, masuk dalam kemenangan, mesti mengalami kesulitan, kepahitan. Yang saya bersediakah? Roh Kudus memohon berkata pada kami, Tuhan, kadang kami tidak mau, kami menghindar. I want an easy way out. Easy way, there's no way. Tuhan, Roh Kudus di tengah-tengah kita berkata dan membantu kita. Apakah kita bersedia? Bagi kita, kedagingan kita berkata kita bersedia. Tapi Yesus juga menyesali dengan tiada kedagingan ini mati untuk membebaskan kita, kita setiap orang. Dia ingin menyelamatkan kita. Untuk seorang-orang yang dalam kesetiaan ini, untuk menyelamatkan kita setiap orang yang mendengarkan firman ini, memperhatikan firman ini, firman yang sangat baik, firman yang sangat berharga. Dia adalah tentara kita mengalami dalam kesulitan karena untuk menyelamatkan kita, membimbing kita masuk dalam kemuliaan, kemenangan, kemuliaan yang seutuh, kemuliaan seutuhnya. Yesus Engkau menyediakan jalan yang panjang karena Engkau sangat mengasihi kami, dan Kau berkata di dalam kesulitan jalan ini seterusnya. Dan Tuhan, di saat Engkau bersedia mengalami kesulitan dan tak untuk mengampuni kami, tidak Kau di saat kami sini. Kamu menjalani jalan kayu salib, banyak mengalami kesulitan. Tuhan mengalami kesulitan keseluruhnya. Tuhan, kami di hadapan-Mu, dan jika saya tahu di depan kami, dan kita kadang berkata, Tuhan, Kamu tidak melihat saya. Kenapa kita dalam selalu kesulitan? Dan kita kadang mengeluh, Tuhan, mohon Engkau ampuni kami, ampuni kami. Kami orang yang sama, karena kita tapi karena kami tidak melihat keselamatan, kami menjadi jalan kesulitan ini. Dan Tuhan, kami berkata, Tuhan, Tuhan, tapi kita di dalam kesulitan ini, Tuhan, Engkau ampuni kami. Kami sangat sulit untuk taat, dan kami tidak memahami bagaimana taat dalam kesulitan ini.
Dan saat kesulitan ini melewati sangat berapa kau tahu tidaklah mudah. Ini adalah kesulitan kami. Tuhan, terima kasih untuk keselamatan karena di dalam kehidupan kami ini. Dan kami berkata setiap dosa kami dapat keselamatan jalan ini depan ini. Tapi kami kata Tuhan, kami bersedia mendengar. Tuhan, kami mau mendengar. Dan kami mau berjalan sama jalan-jalan ini. Dan kami mau taat di hadapan-Mu, dengar firman-Mu, dengar suara-Mu. Dan mendengar semua bimbingan yang Kau berikan pada kami. Dan kami berkata tidak ingin mendengarkan suatu keputusan, mendengarkan firman kata-kata orang. Kami bersedia mengikuti-Mu. Kami sunduk di hadapan-Mu. Dan saya berkata pada Tuhan, kami bersedia taat. Tuhan, Engkau turun berjalan di depan kami menjalani jalan ini. Kami bersedia mengikuti-Mu. Kami bersedia mengikuti panglima kami. Kami bersedia mengikuti panglima kami. Saudara-saudara semua, kita bersama bangkit dan kita berkata pada Tuhan, ya kami bersedia. Kami bersedia. Bisa kamu bagi berdiri, kamu berkatakan saya bangkit, bersedia mengikuti-Mu. Saudara-saudara semua, karena ini dalam setiap orang yang mendengar, melihat, dan jalan dan mengikuti. Orang mendengar berita, mendengar perkataan orang, mendengarkan perkataan dari online, dan melihat dunia ini bagaimana, dan melakukan kegiatan apa, dan bisa hilang. Tetapi kita hari ini dalam Ibrani menyuruh kita untuk mendengar perkataan Yesus, melihat Tuhan apa yang Tuhan kerjakan. Kita mendengar Tuhan mengerjakan apa dan juga mendengar Tuhan berkata apa. Yesus bagaimana dan kita bagaimana, dan Tuhan berkata apa, kita mendengar. Mari kita bersama penjamkan mata. Roh Kudus memohon Engkau mengapi kami supaya mengapi kami dan tengah-tengah ini, mengapi semua saudara-saudari semua yang dari online, supaya kami itu mendengarkan keselamatan seperti yang Engkau beritakan, supaya kami setiap orang melihat Yesus mengalami kepahitan masuk di dalam kemuliaan, supaya kami mengikuti Yesus, mengikuti firman Tuhan, tapi tidak mengikuti dunia ini, bukan mengikuti berita dunia ini. Kita menjadi orang melayani bukan hanya melayani dalam pandangan mata kedagingan, tapi kami memakai
mata roh 我们跟随你， mengikutimu. 幫助我哋。 Tuhan, mohon Engkau bantu kami. 對咁樣跟從主嘅每一個弟兄姊妹， Dengan begini setiap saudara-saudara semua, 耶穌嘅名祝福 aku dalam nama Tuhan Yesus berkatimu. 耶穌 Yesus 經過試探受苦， mengalami percobaan, mengalami penderitaan. 佢就能夠救一切喺試探當中而受苦嘅人。 Dari dalam mengalami percobaan ini bisa menyelamatkan orang yang dalam 耶穌今日 kesulitan. 拯救你， Yesus hari ini menyelamatkanmu. 唔單止俾你救恩， Tuhan hanya menjaga 佢 keselamatan, 救你脱 tapi 離一切嘅 menyelamatkanmu 災 lepas 難。 dari 更久 penderitaan. 脱离一切灾难。 Aku dalam nama Tuhan Yesus berdeklarasi, 宣告 keselamatan menyinarimu 拯救臨到你， sampai di 你 hadapanmu. 所面 Di 對嘅 semua 環 yang 境 kau 要改變 hadapi akan 你所面对的 berubah 环境要改变， karena Yesus sudah 因 menyelamatkanmu, 为耶稣拯救你， melindungimu. 保护你。 Dalam nama Tuhan Yesus berkatimu. 奉耶稣基督的名祝福 Amin. 阿咩？ Ya, terima kasih 好 Tuhan. 多謝主， 感謝 Kita 我哋聽朝再 ketemu minggu 見。 再见。 Kita ketemu besok pagi, maaf ya.